Allah, monggo kita lajengaken kajian kitab Minhajul Muslim ini. Monggo kita awali kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang hormati Allah, kita terakhir sampai di bab adab-adab duduk majelis. Yaitu ada kaifiyah di dalam kita seorang muslim ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini ketika kita itu duduk-duduk di suatu majelis ini, kita ada tata caranya supaya majelis ini betul-betul majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis Rasul, majelis ilmu semacam ini, kajian apalagi semacam ini, itu disebut oleh Rasulullah SAW itu sebagai Riyadul Jannah, sebagai taman surga. Ada satu hadis pernah mengendikakan, ya, idza tamurru fi Riyadil Jannah farta'u, kata Nabi, kalau engkau itu melewati sebuah taman surga, farta'u, maka gogo'o, datangi itu, gitu. Lalu para sahabat matur dumateng Kanjeng Nabi, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga itu ya Rasulullah? Taman surga itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan hadis ini adalah khuliqa zikri. Ya. Khuliqa itu adalah halaqah. Halaqah itu perkumpulan itu. Yang mana perkumpulan itu dalam rangka zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di pertemuan itu adalah dalam rangka mengingat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Nah, ya seperti ini kajian ngaten niku. Ini kan kita diingatkan, ya, untuk, ya, senantiasa ibadah kita kepada Allah, ya, untuk senantiasa taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Insyaallah ini kita itu setiap Sabtu pagi berada di taman surga, insyaallah. Ya. Bapak Ibu kraos boten nek ini taman surga. Kraos ya, ya. Contohnya apa kira-kira? Kata Nabi yang pertama, ya, Allah akan datangkan nazalat alimus sakinah. Arep ditekake sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Ngeten iki kan tenang banget. Tenang, saking tenangnya iso waduh banget. Sakinah, tenang, ya. Artinya tenang, sakinah itu nyaman aja, uripe penak kok, tidak terkejar-kejar suasana niku. Tapi mangke lebar ngenten iki harus terkejar-kejar. Kaya kula terkejar-kejar waktu. Waduh, iki terke bocah, iki waduh iki urusan iki pun terkejar-kejar. Tapi ketika kita itu pas taklim ngaji ngenten iki rasanya itu enak sudah, nyaman kita. Itu sakinah. Bahkan kata Nabi, kita itu awan nazalat rahmah, akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat tadi rahman rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ahli ngaji itu, ya, kita akan dimudahkan oleh Allah. Saya punya teman itu, beliau itu senang dengan mengadakan halaqah Quran. Ya, halaqah Quran. Jadi halaqah Quran. Jadi kalau pertemuan itu baca Quran, itu. Dan saya tanya ini gimana? Bagaimana nyaman itu. Dan tidak ada senyaman ini katanya. Gitu. Biar di kumpulan sono ribut. Halaqah Quran itu nyaman katanya. Ya, nazalat alaihimus sakinah wa nazalat rahmah, diturunkan ketenangan dan diturunkan rahmatnya oleh Allah. Bahkan khaffatumul malaikat, dijaga sama malaikat. Ini keistimewaan kita hadir di taman surga ini. Nah, tapi juga perlu adab-adabnya. Nah, kemarin mungkin sedikit itu ya. Jadi ada hadis, ya, la yuqima ahadukum rajulan min majlisi summa yajlisu walakin tafassahu wa tafassahu. Maka supaya ini majelis ini bagus, nyaman, itu Rasulullah SAW ketika la yuqimanna ahadukum, maka suatu majelis itu
Jangan sampai ada orang yang menyuruh orang lain itu berdiri, ya kan? Min majlisi, dalam suatu tempat duduk majlis itu sumaya jlisufi, kemudian oh ya duduk itu nggak boleh, ya. Ya, jadi nggak boleh kita itu nyuruh orang ngadeg malah nggone di lungguh wa tawassahu wa tawassahu. Tetapi boleh yang hadir itu meluaskan tempat tadi ini, seperti ini contoh tadi ada yang rawuh telat lajeng geser, merasa ini ada yang datang nih, kita geser. Nah, gesernya dalam satu majelis itu justru yang memberi tempat orang lain itu duduk. Jadi dia geser, dia dapat pahala. Loh kok dapat pahala? Karena Nabi yang ngendika, tafassahu itu. Tafassahu wa tafassahu itu luaskan tempat dudukmu, ya. Dan beri tempat itu, ya, longgarkan itu. Siapa yang ngendika? Nabi. Ketika kita itu melaksanakan perintah dari Nabi dan itu sebuah majelis, maka kita sudah ditambah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo ngengkek itu, ya. Kita tahu ada orang yang datang, kita geser segera. Ini. Kenapa? Gesernya saya ini bukan hanya sekedar memberi orang lain duduk, tetapi justru kita pun juga dapat pahala. Kita pun dari pahala ini. Jadi ampun, aku senang kene, nggone jangan. Kita geser aja nggak apa-apa. Toh itu kita dapat pahala. Pahala ini. Kan biasanya kalau sebuah majelis itu orang-orang awam itu biasanya nggak apa. Untuk duduk itu langsung boleh nggon buri dewi biasanya. Jarang kok boleh nggon Arab dewi. Nah, ketika memang kita suka nih mangkuk piye. Kalau saya memang biasanya belakang dulu. Nanti ketika kok banyak yang datang, saya mesti langsung ngadeg. Monggo ngajak Pak, Mas boten purun kita anggoni kula lho gitu ya. Kita duduk di depan aja. Tetapi kita sudah monggoke. Nah, monggoke tempat duduk itu adalah pahala atau meluaskan atau melonggarkan itu pahala. Ya, itu di situ pahala. Lajeng la yahillu li rajulin ayufarriqa baina isnaini illa bi'idniha. Tidak boleh seorang itu memisahkan tempat duduk orang lain kecuali dengan izinnya. Jadi enggak boleh ya, ana wong lungguh pisah sama kita ini, Mas. Kita duduk ini pisah orang ini enggak boleh. Harus illa bi'idniha, kecuali dengan izinnya. Contoh di kereta, saya itu pernah naik kereta. Naik kereta itu ternyata tempat duduk itu bisa beberapa orang. Lalu ada space yang mungkin masih bisa kita duduki. Kita nggak boleh langsung duduk ya. Kalau kereta ekonomi itu kan tempat duduknya nggak pakai nomor, Pak. Jadi kalau nanti saking Yojo tekan Solo itu, besok posing dhisik ya itu gol gitu. Nah ini, ya, saat itu masih kereta premek apa nih kan? Premek atau nih kau ya. Kalau sing Solo itu numpak kereta pertama, nyenengke bahu di sini dulu itu, sing Solo. Malah ketemu itu dengan saudara pajangan itu omong-omongan dalamnya pundi Rasulullah aku sing pundi Magelang pundi astagfirullah jebulane wong pajangan aku iso adep-adepan jajal ya Allah ini ayo dunia sepi tenan niku kita. Nah ini kita minta izin minta ini kan ya semacam itulah. Nah, ini jadi omong-omongan minta izin itu. Jadi sedulur malahan ini ya. Jadi nikmat ini ya. Ya, jadi itu contohnya monggo dipraktekkan. Dan apa? Ternyata dapat rezeki. PP naik kereta itu enggak bayar, Pak. Kalau kan rutan numpak kereta gitu. Oh, wis begitu sing rada cukup kayak larang ngono to. Tekan gone mah ora bayar kenapa? Kayak itu gratisan saat itu. Gratisan ulang tahun PT KAI itu. Wah, sudah. Padahal bawa rombongan saya gitu. PP itu gratis itu. Nah, saat ini golek
Saya arep neng Solo, arep neng pundi numpak kereta saya golek ono ulang tahun ora. Ini penuh, kita minta izin. Nah, ini masa insya Allah itu ada barokahnya, itu ada barokahnya. Bisa dapat kenalan, bisa dapat ini, bisa cerita, bisa lain sebagainya. Ojo langsung lungguh grup wis dosa, tur cirine dosa niku mesti gawe ngerangkasake wong dadi gendengane wong, Pak. Ya, jadi masalah iya karena tidak sesuai dengan aturannya Rasul sudah ngatur. Tapi Bapak Ibu lenggah, cucuk-cucuk di teko tengahe apa-apa dilingguhi kira-kira pripun? Ora ngerti kok ya. Ora duwe adab, ora duwe sopan, mesti marake ngoceh wong gitu, marake. Nah, miso-miso itu kan membuat dosa keadaan orang lain itu, maka yang membuat dosa itu semakin dosa. Nah, coba nek ngomong dulu, Bu, niku sinten ingkang lenggah mriki, Pak? Monggo. Oh, mboten apa-apa, monggo mriki mawon, Mas. Monggo. Nah, pokoknya gitu. Kan jadi omong-omongan. Nggih. Aja nganti omong-omongan kok main pergo rokok kadang-kadang kalau gitu, rokok. Gitu. Memang sing dong rokok terus seneng gitu. Ngasih korek, Pak. Nggih, apik jebret. Lah sing kene ora tau seneng rokok lah ini ya. Oh, ora duwe. Ah, itu jadi masalah tuh. Coba kalau kita hanya minta izin saja, terus bisa jadi rezeki, bisa jadi kita. Mboten kan main meneng kabeh. Masa numpak bis saka Magelang tekan Jakarta jejeran karo wong meneng. Lha iku rasane kok kesiksa itu, ya. Coba kalau kita itu nun sewu nggih, Pak. Kula anu radi ganggu geser mboten iki, Pak. Kan dadi omong-omongan itu. Bisa terasa Magelang Jakarta niku kok wis tekan jumlahnya ya Allah, matane kok. Kalau dereke umroh, dereke haji itu juga begitu. Sering saya duduk gitu kan. Kan enten wong niku wis merasa duduk di situ, ya. Tapi kon geser seatnya sebentar mawon ora trimo. Oh, saya ada di sini. Oh, nek jero pesawat paduke kok. Kenapa antara seat ini apa nomor yang di ini sama dia duduk itu nggak sama kadang-kadang. Lah kayak gimana ya padu? Saya bilang, Bu, lenggah mriki riyin mangke nek anten ijol-ijolan kan dia terpisah dengan istrinya, mamanya gitu. Oh, istrinya yang buri, bapaknya itu ngarep atau mungkin anaknya terpisah. Wah, ini wis tok geger dhisik kok. Gitu. Saya bilang, lenggah riyin iki ro nganti mangkat terus gawe dosa lagi cukup piye lah gitu. Oh, angel Pak, masalah tempat duduk niku ora gampang. Kita sepele itu. Itu nang-nangan iso pirang-pirang dino itu. Ya, main perkara tempat duduk. Maka kenapa sih dia? Abote ngopo to? Illa biidniha itu. Abote apa dengan izin? Kapan izin itu? Nek wis do lingkuh kabeh. Iki mapake bokong wae urung kok wis ribut itu. Ini dawuhipun dalam hadis ini, mari kita belajar la yahillu rajulun ayufariqu baina itsnaini, ya. Itu nek wong kuwi wis do linggo. Wis carate biidniha. Dengan minta izin. Kiwa tengene. Nek orang mulai aja maksake. Toh nanti kita itu malah dapat entuk sedulur. Kemarin saya ngatur tempat duduk haji. Itu kan di lawahnya ada satu orang yang terpisah dengan bis. Dia tempat duduknya itu beda dengan temennya. Orang terima itu. Wah, saya nggak punya teman-teman saya di sana. Itu, waktu saya, wah ini piye gini ya. Terus dah pun ada salah seorang ini petugas yang geser seperti itu, geser akhirnya dia jadi satu sudah dengan situ. Nah tapi nanti bis selanjutnya yang di Saudi nggak bisa, dia kembali ke situ lagi. Wah, jengkel sih nih kok. Gitu. Nah Mbak San pun dia omong-omongan pulangnya ini saya minta pripun Bu, ajeng geser ting mrikon apa boten? Boten ting mriki mawon. Ada biyen
muni-muni gak karuan bahasa sakniki kita ana sit kosong tak libake balekke nggon sing pertamane dia sudah enggak mau apa pun akeh kancane. Nah itu tadi aja muring-muring sih itu kan dapat hikmahnya. Coba jenengan baru karo kae malah susah jenengan sing sebelah jenengan malah iso menyat udah gitu. Nah itu jenengan malah nungi rono rene gitu. Nah lingleremke itu enggak begitu mudah karena ternyata dengan tempat duduk niki iso marake gawe dosa. Niki kayak lungguh ngoten niku, wong lungguh dadi napa pejabat niku mawon ya iso dadi dosa kok gitu. Nah niki. Lah sakniki coba bayangke tempat duduknya niku men selawe nek Magelang niki. Nggih. Wah, kula ngitung niku sing rebutan niku per niku ana wong pinten nggih paling boten wong rolas ping pinten partai niku gitu. Padahal sing direbutke men lawe. Lah yo pripun jajan niku? Wah ya Allah gitu. Iso jongkong-jongkongan kok niku mangke gitu. Iso napa? Ora ono monggo jenengan mawon. Ngono ora ono nggih ngoten niku nggih. Iya. Iya. Ada ya Pak ya? Ada ya, boten enten nggih. Ning dulu saya pernah Pak. Nggih. Karena saya pernah jadi caleg kok Pak. Nggih. Suara saya itu banyak sendiri dulu. Nggih. Suara saya banyak. Tapi memang saat itu masih pakai nomor urut. Bukan suara terbanyak. Nah, kula gawe wah iki nek kek ngarep nyamari aku. Aku gelem ning Buri Dewi, kula ngoten nggih. Satu saya nomor 7. Ya, nomor 7. Tapi undang-undang saat itu masih menggunakan teori tertutup. Tertutup itu kan ini terbuka dan tertutup. Tertutup itu pakai ininya angka, tapi nanti siapa yang jadi itu rapat internal partai gitu yang hak untuk mendapatkan itu dulu tahun berapa itu. Nah, karena saya tujuannya untuk menono wong Islam kuwi sing mewarnai jalan gitu aja nggih. Ning ora kudu aku lho. Saya di nomor ini. Saya suaranya banyak Pak. Banyak banget itu dapat. Terus saya berikan. Wong-wong, piye to desa iki kok malah neke wong. Wah, lebih mulia ngenai daripada dhewe niku malah jalo-jalo sebagai itu ya, gitu. Ya. Memang orang gampang niku dengan kursi ngoten niku. Ya. Sekarang niku wong biar konco dadi mungsuh niku nggih. Kok ngoten niku. Lha mergo ya kursi itu. Kakang Adi to niku. Kula niku duwe kanca Kakang Adi. Niku ya neng-nengan niku jajal. Neng-nengan lha mergo kursi. Mergo kursi. Lah kepiye to kursi. Ya, jadi ini monggo. Ini adab ketoke sepele tetapi bisa kita pelajari majelis apapun ini. Idza qama ahadukum min majlisin summa raja'a ila ma huwa ahaqqu fihi. Itu maka idza qama ahadukum, jika seorang di antara kamu itu bangkit itu kan, maka disebutkan ini min majlihi, bangkit dari tempat duduknya, ngadeg ngoten niku. Summa raja'a ilaihi, kemudian ia kembali lagi bahwa ahaqqu fihi, maka dia lebih berhak. Jadi nek ana wong ki mau wis lingguh kono mungkin karena keperluan tertentu dia itu keluar dari tempat duduknya lalu dia balik lagi. Ya yang pertama yang tadi duduk di situ yang menjadi haknya. Orang panjenengan wis ora nek kene ya kok rene meneh aja ngasih lah. Ini kan jadi wah itu kan jadi juga sama dalam sebuah majelis-majelis tertentu itu begitu. Saya pernah ngalami Bapak Ibu sampai sidang itu ke pengadilan itu ya men perkara tempat duduk ini perkara tempat duduk sampai sidang Pak di pengadilan itu lah kula niku awang dijaluk kena kok ora ngaten monggo gitu aja ya aku malah deret-deret tekan pengadilan kula niku iki lek perkara ana tempat duduk tuh wong wingi-wingi niku ora ana tempat duduk niku ora nganti kok ngeten iki niku sampai ketemu orang yang mungkin merasa tempat duduknya itu
direbut niku ketemu niku kula salam niku ya mbuh jawab napa boten Pak Jajal ya Allah iki kepiye iki nggih ya ketemu niku ora iso ngomong-ngomongan padahal riyen niku omongan ya kula ketemu karo pengacara niku memang golek duit nggih sing juru sidang kaya gelut to pengacarane kula kalih pengacarane mriku niku kaya gelut niku waduh tekan jaba niku guyon kabeh kok Jajal ya Allah. Asik niki kok meneng-nengan Jajal. Kepiye ta iki aku? Kono entuk dhuwit aku ngene. Kula ketemu pengacarane piye? Terus ki ora ya Allah ini. Mestinya kalau akan kembali dia di tempat dulu itu ya serahkan saja. Maka saat itu kami menyerahkan saja selesai. Ya. Nah nanti kalau wis memang selesai dia memang sudah tidak duduk di situ, monggo baru kita itu boleh menduduki ketika memang sudah tidak duduk di situ. Nah saat itu kita dipaksakan duduk di situ, ya mesti masalah. Itu ceret-ceret sampai ya tapi kodaruahnya saat itu selesai. Ya, selesai. Ini tempat duduk ini. Hadisnya sahih ini. Jadi Bapak Ibu ini bukan hanya sekedar sebuah majelis koyo wong lingkuh begitu tidak. Majelis itu majelis yayasan atau apa atau ini kan itu sebuah majelis luas Bapak Ibu. Monggo kita harus hati-hati. Ini contoh-contohnya. Ya. Lalu jangan duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Jadi nek kono ki ana lingkaran, ya aja malah nyenileng. Itu ya ini mengganggu. Ya ini menepi ngeten niku. Kalau ini membuat lingkaran. Kalau tidak bikin soft. Bagaimana menika bikin soft mangke wonten tataranipun supaya kita tidak mengganggu. Maka jika dia duduk akan menjaga adab-adabnya. Nah adab-adabnya wonten yang memiliki ya tenang, ya dia tidak main-main jari aja nggak boleh Pak. Terus ono adab ono majelis kok malah cekluk. Dan akhirnya uang takon ngopo kae topek kok tangane apa ya ngene kan ganggu pokoknya jangan sampai ganggu. Nggih. Ya. Ono kumpulan kok malah gocok-gocok untu ngoten iki. Nah, ini ya boleh ini ya. Pokoknya yang menyebabkan mengganggu sebuah majelis itu enggak boleh. Ya. Ya, kalau mungkin kita ini akan bergerak atau apa, ya, kita jejeran, kita harus tahu diri. Ya. Wonten kok kancane, ya itu kadang-kadang saya tuh wong rokok niku lho. Wong rokok niku kan ya kadang-kadang wong egois nggih. Mboten ngerti teng mriki majelis ono sing rokok napa mboten nggih. Wah, kula niku jandra seneng to karo wong rokok niku. Yakin kula niku. Wis perbuatan yang paling tidak saya suka itu ngerokok. Nggih. Nah, ngerokok niku kan kok malah apa dibuang ning wong liya ngoten lho. Kudune kan dilek to niku nggih. Kebule niku nggih. Malah semprotke niku Jajal niku ora ngece to niku. Lah niku mesti wong eleke kok ngrokok niku. Wis to, jaminan wong elek. Ah kok nek sing lara ati luweh lho nggih niki nggih. Lho kula kok panane kok nggih. Wong ngrokok niku elek ngopo? Ditokke kok kudune wong ngrokok sing apik niku nek menurut kula dilek. Niku ngerokok wong apik. Hebat itu, nggih. Sakake malah dilek gitu dah. Maka supaya tidak mengganggu sebuah majelis itu. Coba teng mriki ono sing rokok. Waduh, ya Allah. Mbah mabune wis bubrah kabeh niku. Jadi iki mawon besok kita lajengaken Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun muni nggih mau nggih. Oke muni. Ini karena subuhnya kan sekarang mulai mulai gasih nih Pak. Jadi mulai gasih ya maka syuruknya maju Pak, maju ini. Dan ini jam ini sudah
otomatis Pak. Jadi jam mulai ngaji ono titik makin jam selesai sudah ada. Ini otomatis. Dan saya lihat hanya satu-satunya di sini Pak. Kalau dewi orang udah mau nih jam naik kok Pak. Jadi ini kok iso muni dewi itu gimana? Jadi ini insya Allah sudah masuk suruh. Jadi mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan lagi. Kita masih ada pada majelis. Jadi ternyata kalau kita itu ikut minhaj seorang muslim, aturan muslim yang diatur oleh Allah dan Rasulnya itu nyaman sudah kita itu. Ketua urip niku kok ora masalah tuh kayaknya niku nggih. Iya. Kalau kita itu mengikuti manhaj yang benar. Apa manhaj yang benar itu? Aturan Allah dan aturan Rasul itu. Kenapa kita jadi nggak benar, jadi masalah? Mesti masalah itu datang ketika kita itu keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Itu pasti hukumnya itu. Makanya mugi manfaat. Mohon maaf segala khilaf kesalahan pun. Monggo sareng-sareng kita akhiri kanthi doa kapan majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.